Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kelas Hukum, tempat kita belajar hukum bersama-sama. Dengan saya Dela Safitriana sebagai mahasiswa peserta KKN Profesi di Kantor Hukum Muhammad Iqbal dan rekan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas bagaimana hapusnya hak penuntutan pidana seseorang. Nah, jadi kita ingin tahu apa aja sih yang menjadi hapusnya hak penuntutan pidana seseorang itu. Oleh karena itu, nonton channel Kelas Hukum, saksikan dan simak videonya hingga akhir ya. Pasal 237 KUHP menyebutkan penuntut umum berwenang dalam melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya. Nah, dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili. Penuntut umum pada dasarnya wajib melakukan penuntutan terhadap siapapun yang telah melakukan tindak pidana di dalam daerah hukumnya. Namun, ada hal yang dapat membuat penuntut umum tidak dapat melakukan penuntutan. Maka apa saja sih yang menjadi terhapusnya hak penuntutan pidana terhadap seseorang? Langsung saja kita masuk ke yang pertama. Pertama, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap mengenai tindakan yang sama atau biasa kita kenal dengan asas nebis in idem, yang disebut juga exceptie van Gewitz-Zaak, yang berarti sebuah perkara dengan objek yang sama, para pihak yang sama, dan materi pokok yang sama yang diputus oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang mengabulkan ataupun menolak tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya. Nah, nebis in idem ini atau juga disebut non bis idem berarti tidak melakukan pemeriksaan untuk kedua kalinya mengenai tindakan yang sama. Nah, sedangkan menurut Iwayan Partiana, nebis in idem ini adalah bahwa orang yang sudah diadili dan atau dijatuhi hukuman yang sudah memiliki kekuatan yang mengikat yang pasti oleh badan peradilan yang berwenang atas suatu kejahatan atau tindak pidana yang dituduhkan terhadapnya, tidak boleh diadili atau dijatuhi putusan untuk kedua kalinya ataupun lebih. Nah, atas kejahatan atau tindak pidana tersebut. Nah, ketentuan mengenai nebis in idem ini tercantum dalam pasal 76 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lalu pertanyaannya, mengapa sih seseorang tidak bisa diadili kembali dengan perbuatan yang sama? Nah, alasannya yang pertama itu untuk memberikan perlindungan hukum terhadap diri terdakwa ataupun tersangka agar tidak dapat dituntut dan disidangkan kembali dalam peristiwa dan perkara pidana yang sama dan yang sebelumnya telah diputus. Nah, yang kedua, untuk menghindari agar pemerintah tidak secara berulang-ulang memeriksa perkara yang telah pernah diperiksa sebelumnya. Jadi pada akhirnya nanti ini akan menimbulkan beberapa putusan yang berbeda-beda. Nah, kita lanjut yang kedua. Yang membuat hapusnya penuntutan pidana terhadap seseorang adalah meninggalnya tersangka atau terdakwa yang diatur dalam pasal 77 Kitab Undang Hukum Pidana yang berbunyi, kewenangan menuntut pidana hapus jika tertuduh meninggal dunia. Ketentuan ini berdasarkan asas pertanggungjawaban pribadi yang dikenal dalam hukum pidana. Akan tetapi, dalam perkara tindak pidana korupsi ada ketentuan yang secara tegas merupakan pengecualian dari ketentuan pasal 77 KUHP, yakni terdapat pada pasal 38 ayat 5 Undang-Undang Tipikor. Nah, yang menjelaskan bahwa dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, maka hakim atau penuntut umum menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita. Kemudian bagaimana ketika tersangka meninggal dunia ketika penyidikan sedang berjalan? Nah, bila mana tersangka meninggal dunia pada saat sedang berlangsung penyidikan, maka penyidikan dihentikan demi hukum. Nah, ini tercantum pada pasal 109 ayat 2 KUHP dengan mengeluarkan surat pemberitahuan penghentian penyidikan kepada penuntut umum dan keluarga tersangka. Sedangkan jika tersangka meninggal dunia ketika perkara telah dilimpahkan ke pengadilan oleh penyidik kepada penuntut umum,
maka jaksa penuntut umum menutup perkara demi hukum. Nah, ini tercantum pada pasal 140 ayat 2 KUHP. Yang ketiga, daluarsa. Nah, daluarsa adalah lewatnya waktu yang menjadi sebab gugurnya atau hapusnya hak untuk menuntut atau melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Dalam perspektif KUHP, bahwa pada dasarnya semua pelaku dari suatu tindak pidana harus dituntut di muka sidang pengadilan pidana. Akan tetapi secara umum atau secara khusus, undang-undang menentukan peniadaan dan atau penghapusan penuntutan dalam hal-hal tertentu. Misalnya karena daluarsa. Nah, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam pasal 78 KUHP bahwa hak menuntut pidana hapus karena daluarsa. Dasar hukum hapusnya hak menuntut pidana karena daluarsa diatur dalam pasal 78 hingga pasal 81 KUHP. Kemudian, berapa lamakah tenggang lewatnya waktu pelaku tindak pidana untuk menjadi tidak dapat dituntut karena daluarsa? Dalam hal ini bergantung dari berat ringannya pidana yang diancamkan pada tindak pidana yang diperbuat. Hal ini tampak pada ketentuan pasal 78 ayat 1 yang menetapkan bahwa hak menuntut pidana menjadi hapus karena lewat waktu, yakni yang pertama, untuk semua tindak pidana pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan itu sesudah 1 tahun. Nah, yang kedua, untuk tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama 3 tahun itu sesudah 6 tahun. Untuk tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 3 tahun itu sesudah 12 tahun, dan untuk tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun itu sesudah 18 tahun. Kemudian apabila suatu tindak pidana oleh karena beberapa hal tidak diselidiki dalam waktu yang cukup lama, maka masyarakat tidak begitu ingat lagi kepada peristiwa tindak pidana tersebut, sehingga seakan-akan tidak begitu dirasakan perlunya dan manfaatnya menjatuhkan hukuman kepada si pelaku. Kemudian hal ini terutama berlaku bagi tindak pidana yang ringan ya, yaitu golongan pelanggaran seluruhnya dan golongan kejahatan yang diancam dengan hukuman kurungan, terlebih hukuman denda. Untuk kasus-kasus yang demikian, maka apabila lebih lama pengusutan tidak dilakukan, maka akan mengakibatkan lebih sulit lagi untuk mendapatkan bukti-bukti yang cukup. Apabila kemudian tersangka atau terdakwa tidak mengakui akan perbuatannya. Dan yang terakhir, wewenang menuntut perkara dapat gugur atau hapus karena penyelesaian di luar peradilan. Penyelesaian perkara di luar pengadilan sebagai alasan yang menggugurkan penuntutan pidana diatur dalam pasal 82 ayat 1 KUHP yang berbunyi, kewenangan menuntut pelanggaran yang diancam dengan denda saja menjadi hapus kalau dengan sukarela membayar denda maksimum dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan, kalau penuntutan telah dimulai atas kuasa pejabat yang ditunjuk untuk itu oleh aturan-aturan umum dan dalam waktu yang ditetapkan olehnya. Ketentuan pasal 82 ayat 1 KUHP tersebut seringkali disebut lembaga penebus atau AFKUP atau lembaga hukum perdamaian seeking sebagai alasan yang menggugurkan penuntutan pidana yang hanya dimungkinkan pada perkara tertentu, yaitu yang pertama, perkara pelanggaran yang diancam dengan pidana denda secara tunggal. Yang kedua, pembayaran denda harus sebanyak maksimum ancaman pidana denda beserta dengan biaya lain yang harus dikeluarkan, atau penebusan harga tafsiran bagi barang yang terkena perampasan. Nah, yang ketiga, harus bersifat sukarela dari inisiatif terdakwa sendiri yang sudah cukup umur. Dan yang keempat, penggunaan lembaga penebusan atau perdamaian tersebut tidak berlaku bagi orang yang belum cukup umur pada saat melakukan perbuatan berumur 16 tahun. Nah, sebagai disclaimer, video edukasi ini kami buat semata-mata agar teman kelas hukum dapat memahami tentang hal-hal apa saja sih yang membuat hapusnya penuntutan pidana seseorang. Jadi, tetap nantikan video edukasi lainnya di channel Kelas Hukum. Sekian edukasi singkat bagi teman-teman kelas hukum agar dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua. Sampai jumpa di video lainnya. Jangan lupa like, comment, and share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.